Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bersyukur adalah sebuah bagian keharusan setiap muslim yang beriman. Begitu pula salawat serta salam dihadirkan untuk menyempurnakan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita tujukan kepada Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang Allah SWT hadirkan pada kesempatan kali ini, Allah SWT betul-betul berikan kepada kita dari sisi syafaat-syafaat untuk kita nikmati di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi tentang fadilah zikir. Jadi, kalau ingin kesehariannya penuh dengan pengingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus menghabisi seluruh waktu untuk kemudian menghadirkan pengingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kunci yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Yakni, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa zikir ini adalah bagian yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu keistimewaan, yakni yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dan maha tinggi ini punya beberapa malaikat yang terus berkeliling untuk cari majelis zikir. Yang kemudian kalau mereka sudah menemukan majelis zikirnya, maka mereka akan terus duduk di situ dengan menyelimutkan sayap kepada sesama mereka. Ya, sehingga memenuhi ruang antara mereka dengan langit yang paling bawah. Artinya langit yang paling bawah itu yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau ibarat petala langit yang pertama itu kira-kira tempat ditebarkannya bintang. Dan para astronom menyatakan kalau di tempat ditebarkannya bintang itu kira-kira bagian yang membuat kita menjadi, kalau diukur secara ukuran sederhana, itu menjadi bagian yang kemudian setiap kita menjadi memahami secara utuh atau keseluruhan bahwa jarak yang terpendek itu adalah sekitar 200.000 parsek. Kita tahu jaraknya sekitar 200.000 parsek. Jarak terdekat satu parsek itu sekitar 1,37 triliun kilometer cahaya. Masya Allah, berarti sebanyak itu pula malaikat memenuhi sayap-sayapnya sampai petala langit yang pertama. Sehingga ketika kita bicara tentang memenuhi ruang antara mereka dengan langit yang paling bawah, apabila majelis zikir ini sudah usai, maka mereka akan naik ke langit, mereka akan berpisah. Dan kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, selanjutnya mereka ditanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang sebenarnya maha tahu tentang mereka, kalian datang dari mana? Jadi malaikat itu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menjawab, kami datang dari sisi hambamu di bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memohon kepadamu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang mereka minta? Maka para malaikat menjawab, mereka mohon surgamu ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, apa mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum. Mereka belum pernah melihatnya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku? Dan ini menjadi bagian yang kemudian setiap kita menjadi harus memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman kepada kita, dan para malaikat menyatakan mereka juga mohon perlindunganmu wahai Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala balik tanya, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dari nerakamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Maka para malaikat ini jawab, belum ya Allah, mereka belum pernah melihat nerakamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, bagaimana seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi harus paham bahwa para malaikat ini menyatakan, ya Allah, sepertinya mereka juga memohon ampun kepadamu, beristighfar kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ketahuilah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, memberikan apa yang mereka minta, dan melindungi mereka dari neraka. Maka para malaikat ini menyatakan, ya Allah, di dalam majelis itu ada orang yang berdosa, dan kebetulan cuma lewat lalu duduk bersama mereka. Maka Allah menjawab, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku mengampuni orang tersebut, sesungguhnya mereka adalah satu kaum yang teman duduknya tidak akan celaka karena mereka. Masya Allah. Ini tentu kita pahami sebagai bagian yang di dalam surah
atau di dalam hadis Bukhari itu dinyatakan dengan sangat luar biasa. Nah, di hadis yang selanjutnya yang Bapak Ibu bisa lihat, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jadi, ana inda dzanni abdi bihi. Aku ini persis seperti prasangka hambaku kepadaku. Dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Ingat lagunya Bimbo? Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Gitu. Jadi, kalau kita menjauh, maka Allah akan menjauh. Kalau kita mendekat, maka Allah akan mendekat. Dan ini bagian yang kemudian terus-menerus kita bisa kelola sendiri. Kita kepengen sedekat apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini di hadis ini dinyatakan bahwa jika aku melihat dia, mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Masya Allah ini. Kita diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mengingat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Fadzkurni adzkurkum." Maka ingatlah aku akan ingat kamu. Menjadi sangat luar biasa. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Artinya apa? Kalau kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di sekumpulan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan kita dalam pengingatan di kalangan para malaikat. Masya Allah. Kemudian di sini poinnya, jika ia manusia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Ya, satu hasta itu diroan itu dari ujung telunjuk jari kita dari tengah itu sampai ke siku itu diroan, ya, satu diro. Kemudian kita satu jengkal, Allah satu diro. Kalau jengkal ini berapa diro? Ya, jengkal ini dua jengkal sudah satu hasta. Maka kalau kita mendekat sejengkal kepada Allah SWT, Allah mendekat lebih cepat. Begitu juga ketika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Berarti Allah SWT lebih cepat dari kita. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Masya Allah. Kita menjadi orang yang tergantung kita mendekati Allah SWT dengan pola yang seperti apa. Makin kita ingin dekat, maka Allah SWT akan mendekati kita. Maka tergantung kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah SWT, maka dekati Allah SWT. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat ini kuncinya ketika seseorang kemudian menjadikan amalannya adalah amalan yang terbaik. Dikatakan oleh Abu Darda bahwa yang namanya sesuatu yang diberitakan kepada para sahabat ketika itu, maukah kalian aku beritahu satu amalan yang lebih baik, lebih tinggi derajatnya bagi kalian, lebih bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari menyedekahkan emas dan uang. Dan ini lebih baik daripada saat kalian bertemu musuh sehingga kalian memenggal kepala mereka, atau mereka memenggal kepala kalian. Maka mereka menjawab, tentu kami mau keberitakan itu. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal juga Ziyad bin Abu Ziyad menyatakan bahwa Abu Abdurrahman menyatakan bahwa tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih bisa menyelamatkannya dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Ingat bagaimana Nabi Yunus yang ketika dibawa ke kegelapan malam, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Nabi Yunus fi dzulumat, berada di kegelapan, ya, tidak hanya malam tapi perut ikan di kedalaman air, Masya Allah, itu betul-betul gelapnya gelap. Ya. Maka kemudian ketika dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka ada satu hadis yang menyatakan seandainya dia tidak berzikir itu, maka sampai akhir kiamat pun tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat bahwa amal yang terbaik ini membuat kita menjadi memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152 dikatakan bahwa fadzkurni adzkurkum. Ingatlah aku maka aku akan ingat kamu. Ini bagian yang kemudian menjadi konsekuensi untuk kita. Oh, ini agak berantakan ya. Iya, karena materi di Windows biasanya kalau dibawa ke, tapi yang penting penerjemahannya insya Allah benar, ya. Cuman Arabnya aja yang keliru. Baik, di dalam surat 33 ayat yang ke-35, mudah-mudahan nggak berantakan. Aku berantakan juga ya. Ya, ini fontnya ya. Mohon maaf, Arabnya nggak usah diperhatiin. Dikatakan di situ bahwa wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratum, ya, wa ajran 'azim. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengingatan yang benar,
maka menjadi bagian yang insya Allah membuat kita menjadi benar masuk ke dalam sebuah pemahaman yang insya Allah mengingat Allah itu Masya Allah. Selanjutnya di surat 33 ayat 41 Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita karena memang dasarnya manusia itu namanya saja manasia, tempat, nasia, nisyan itu lupa, tempatnya lupa. Jadi manusia ini tempatnya lupa. Makanya kalau orang Jawa bilang lali wani mati. Jadi makanya kemudian manasia, kemudian Allah SWT kalau memberitakan sesuatu, pasti Allah SWT tahu betul kepada manusia, Allah SWT faham betul manusianya seperti apa. Maka Allah SWT memerintahkan kepada kita di surat 33 ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau ingatlah aku dengan pengingatan yang banyak. Pengingatan yang banyak itu seperti apa? Pengingatan yang terus-menerus, yang kontinu, nggak putus-putus. Mungkin nggak kira-kira? Nah, kalau kemudian tidak mungkin, maka kita punya triknya bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam pengingatan yang terus-menerus. Baik, kita buka surat yang ke-7 ayat yang ke-205. Ini mohon maaf Arabnya berantakan, tapi kalau Bapak Ibu punya Al-Quran, monggo silahkan dibuka. Ya. Wazkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunul jahri minal qawli bil ghudwa wal asal wala takum minal ghafilin. Maka berzikirlah terhadap Rabbmu di dalam hatimu. Jadi ingatlah Allah dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya. Maka kemudian dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Saya tanya, zikir kepada Allah boleh dilalaikan? Tidak boleh. Zikir yang mana? Zikir pagi petang. Maka zikir pagi petang tidak boleh dilalaikan. Ini cara yang kemudian nanti akan kita tahu kenapa tidak boleh dilalaikan. Selain beberapa alim menyatakan bahwa ini pengganti ba'diyah subuh dan ba'diyah asar, ya, pengganti ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Tapi ini lebih kepada membuat kita menjadi terlindungi selama 24 jam. Bayangkan Bapak Ibu nanti bisa memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan di dalam kegiatan kita ini menjadi sangat luar biasa kalau kita baca zikir pagi dan petangnya. Nah, mari kita lihat. Zikir pagi itu perlindungannya bisa sampai sore. Zikir sore perlindungannya bisa sampai pagi. Nah, kalau kemudian kita anggap ini sebagai 12 hours evil shield gitu ya. Jadi kita aktifkan pagi, dia melindungi kita sampai sore, kita aktifkan sore, dia melindungi sampai pagi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang menyimak mohon mikrofonnya ditutup atau mungkin host bisa nutup semua, di mute all. Tinggal nanti kita buka pada saat tanya jawab. Nah, disinilah kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa zikir pagi menyelamatkan kita sampai sore, zikir sore menyelamatkan kita sampai pagi. Artinya, kalau istilahnya paling semales-malesnya, males kita kemudian membuat zikir pagi bisa sampai sore, zikir sore bisa sampai pagi, maka cukup dengan zikir pagi dan zikir sore saja sudah menyelamatkan kita sepanjang 24 jam. Kalau kita baca pagi terlindung sampai sore, kalau dibaca sore terlindung sampai pagi, maka alangkah ruginya orang yang kemudian tidak melakukan pengingatan sepanjang 24 jam. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi harus memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan di dalam kehidupan kita adalah pemahaman tentang bagaimana kita melindungi diri dengan cara yang paling realistis. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana seseorang bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam 24 jam nonstop, agak nggak mungkin ya. Tapi kalau kita pahami bahwa Rasulullah SAW itu melakukan dengan sangat luar biasa, bangun tidur dengan doa. Masuk kamar mandi doa, keluarnya doa, pakai baju doa, ngelepas baju doa, berangkat doa, pulangnya doa, di perjalanan doa, turunan doa, apa doa, dan semuanya berakhir dengan doa. Maka kemudian ada mekanisme yang sangat gampang untuk kita yang pelupa ini, manasia, tempatnya lupa, kemudian dijadikan sebagai zikir pagi dan zikir petang ini yang di surat 7 ayat 205 kemudian menjadi tidak boleh dilalaikan. Jadi ini kesannya seperti wajib begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa di hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Diterusin aja materinya. Yang terus
ke bawah. Terus, masih bawah terus. Terus, yang ada judulnya zikir pagi petang. Atasnya. Lagi. Ya, yang ini. Baik. Di sini dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat ya, subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai dari memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail atau dari keturunan Ismail. Artinya apa? Membebaskan budak itu pahalanya besar. Kalau kita nanti bandingkan antara ada hadis yang menyatakan ada yang dibaca sekali, yang dibaca 10, ada yang baca 100, nanti saya jelaskan. Jadi, di sini, di hadis ini dikatakan bahwa aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat subuh selesai sampai terbit matahari, waktu syuruk, ya, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Kenapa budak dari keturunan Ismail begitu istimewa? Badannya besar, ya, perawakannya tinggi dan kuat. Sehingga kalau budak dari Habasyah bawanya mungkin sesuatu bisa 2 kali bolak-balik, tapi kalau sama keturunan Ismail itu budak-budak di kalangan beliau itu gede-gede, sekali tenteng sudah selesai. Gitu. Jadi kalau membebaskan budak dari keturunan Ismail, maka pahalanya lebih besar. Jadi artinya pahala yang lebih besar untuk membebaskan budak itu 4 orang justru besar sekali. Tapi Rasulullah SAW memilih duduk berzikir kepada Allah dari mulai sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, dalam konteks zikir pagi tadi, maka ini lebih utama dikerjakan sama Rasulullah SAW ketimbang mendapatkan 4 budak dari keturunan Ismail yang dibebaskan, dan pahalanya menjadi sangat besar. Kemudian diteruskan dari sini, dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT dari mulai sholat asar sampai terbenam, ini zikir sore, ya, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Sama, zikir pagi luar biasa, zikir sore luar biasa. Dan kalau kita lihat hadisnya dari Abu Daud, ya, di dalam kitab Mishkatul Masyabih dijelaskan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita perhatikan bahwa ketika kita paham bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita, yakni ayat kursi. Ya, ayat kursi ini kalau kita lihat, belum geser di sini, Mas. Nah, sudah. Baik. Jadi di sini dikatakan bahwa barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari maka akan dilindungi dari gangguan jin sampai sore, dan barang siapa membacanya di sore hari maka dilindungi dari gangguan jin. Dibaca pagi perlindungannya sampai sore, dibaca sore dijaganya sampai pagi. Artinya perlindungannya dari setan berlaku 24 jam. Kalau nggak baca, cuman baca doang loh ya. Cuman baca doang. Nah, kalau kemudian menjadi seperti itu, memahaminya menjadi harus komprehensif. Baik. Membaca Al-Ikhlas dan Mu'awizat. Ya. Al-Ikhlas dan Mu'awizat ini bagian yang kemudian setiap orang kemudian dibacanya 3 kali ketika pagi dan sore. Maka barang siapa yang membacanya 3 kali ketika pagi dan ketika sore, maka dia akan dicukupi oleh Allah SWT dari segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa, sampai kayak begitu. Artinya apa? Dengan membaca ayat kursi dan 3 kul ini, ya, dibacanya Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain, bahwasanya Imam Malik juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya jika Rasulullah SAW merasa sakit, maka beliau alaihissalatu wassalam membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwizatain dan meniupkan pada seluruh tubuhnya. Ya, dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku akan membacanya kepada beliau Al-Mu'awwizat, lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharapkan keberkahannya. Ini menjadi sangat luar biasa kalau kita pahami seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa di dalam Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidul Istighfar ini juga menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita pahami Sayyidul Istighfar ini dibaca sekali, ya, ketika pagi dan sore, maka dikatakan fadilahnya
barang siapa mengucapkan dalam keadaan yakin dengannya ketika sore hari lalu meninggal di malam harinya, dia dipastikan dia masuk surga. Begitu juga ketika dia baca pagi hari yakin, siangnya meninggal, maka dia juga masuk surga. Cuman baca doang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kan menjadi sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita pahami dari sisi kemarin saya sudah sampaikan tentang aplikasi apa doanya, itu kemudian bisa juga dijadikan sebagai sebuah acuan untuk kita. Dan ini isinya juga jauh lebih lengkap yang di zikir pagi sore. Nah, buat saya sama saja mau pakai kumpulan yang mana saja, zikir sore dan zikir pagi itu menjadi manfaat untuk kita semuanya. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik, ya, wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk 4 kali. Jadi dikatakan di sini dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa ketika pagi dan sore baca zikir ini 1 kali, maka Allah membebaskan 1/4 tubuhnya dari neraka. Kalau dia baca 2 kali, setengah tubuhnya dihindarkan dari neraka. Kalau dia baca 3 kali, 3/4 tubuhnya dihindarkan dari neraka. Kalau dia baca 4 kali, seluruh tubuhnya dibebaskan dari neraka. Itu makanya kemudian ada bagian yang harus kita baca. Ini 4 kali, ini sekian kali, ini sekian kali, dan seterusnya. Jadi hitungannya harus datang dari Rasulullah SAW sebagai sebuah syariat yang qat'i, yang jelas. Kemudian, mari kita lihat bahwa membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, dibaca 3 kali ketika pagi dan sore. Maka barang siapa mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, tidak akan membahayakan sesuatu apapun untuk dia. Ya, banyak orang yang kemudian kena kusta, ada yang kena penyakit ini dan itu dan apa segala macam. Biasanya karena salah satunya tidak membaca ini, gitu. Karena Allah SWT berjanji, barang siapa membaca ini maka mengucapkannya 3 kali tidak akan dibahayakan sesuatu kepadanya. Sesuatu yang sifatnya dadakan. Ya. Kalau yang sudah Allah SWT tetapkan dari sisi takdir, maka kita tidak bisa menghindar dari itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa membaca juga Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya. Di dalam ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang setelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini dibaca ketika pagi dan sore. Ya, ini yang tadi tidak akan membahayakan sesuatu pun. Kemudian membaca Subhanallah wa bihamdihi ya, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, barang siapa membaca ini, maka kata Rasulullah SAW, kalau hadisnya lihat dari Juwairiyah Ummul Mukminin mengisahkan satu hari Rasulullah SAW itu pergi dari kediaman Ummu Juwairiyah. Ya, kemudian sampai beliau balik alaihissalatu wassalam, begitu masuk Rasulullah SAW, begitu selesai sholat di masjid, kemudian ketika masuk waktu duha, sedangkan ibunda Juwairiyah ini masih duduk di tempat sholat itu sambil berzikir. Maka Rasulullah SAW bertanya, kamu masih seperti ini sejak saya tinggal tadi? Iya. Aku akan membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali, seandainya ia ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan hari ini, ya, dari subuh tadi sampai duha, maka akan melebihi zikirmu hari itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan doa Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini betul-betul menjadi bagian yang sangat luar biasa, dan kita ulang 3 kali. Kemudian mari kita lihat di dalam bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Barang siapa membaca ini, kata Rasulullah SAW, ya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabiku dan rasulku. Dari Munaizin, seorang sahabat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa saat pagi membaca zikir ini, maka akulah penjaminnya. Aku akan menggandengnya hingga aku masukkan ke dalam surga. Masya Allah.
Bayangkan orang yang baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rasulullah SAW sendiri yang kemudian akan menggandengnya masuk ke surga. Ini dari hadis riwayat At-Tabrani. Pastikan kita membacanya tiap pagi dan sore sehingga dipastikan oleh Rasulullah SAW akan digamit tangan kita untuk dibawa masuk ke surga. Baca doang. Masya Allah. Ya. Kemudian ada lagi bagian manfaat yang kemudian kita baca, yakni apa? Membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, kita teruskan sedikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Belum ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi barang siapa baca sekali, barang siapa baca 10 kali, barang siapa baca 100 kali, maka itu fadilahnya beda-beda. Ya, kalau di sini disebut 100 kali, ya, mi'ata marrah. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau dia baca 100 kali, maka akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 budak. Kalau cuma 10 kali, maka cuma dibebaskan 4 budak. Kalau cuma baca sekali, maka 1 budak. Nah, ini bedanya. Ya. Kemudian mendapatkan catatan untuknya 100 kebajikan kalau dia baca 100, dan dihapus darinya 100 keburukan. Baginya ini adalah satu perlindungan dari setan mulai dari pagi sampai sore kalau dia lakukan ini. Kalau tidak, ya maka dia tidak akan dapat perlindungan. Begitu juga tidak ada seorang pun yang lebih utama dari orang yang melakukan itu kecuali yang lebih banyak. Berarti apa? Ya, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, ini hadis ini diikutkan di yang lain. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak 100 kali setiap hari, maka dihapus dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Siapa yang tidak kepengen punya manfaat dari zikir yang seperti ini? Cuman zikir doang, cuman membaca doang. Tidak diwajibkan ngafal, kita cuma disuruh baca. Maka ketika kita baca zikir pagi sore seperti itu, maka cukup buat kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aplikasi zikirnya monggo silahkan bisa dibuka di situ. Nah, kalau di iPhone ada azkar, ya, bisa dibaca, atau pakai Muslim Pro ada juga. Tapi kalau mau gampang lagi, pakai apa doanya. Tapi nggak ada pelisanannya. Kalau kita kepengen pakai iPhone, ya, pakai azkar ini, kita klik yang zikir sobah, maka dia akan ngurut sampai sekitar 20 menitan. Tapi zikir-zikir yang pendek-pendek saja. Zikir panjangnya kita sendiri menuntaskan. Dan itu kita bisa klik, ya. Seperti kalau kita gunakan aplikasi azkar itu, kita langsung bisa menyuruh dia membaca, ya. Nah, baik. Jadi seperti ini aplikasinya, nanti bisa dilihat. Ini misalnya kita zikir sobah, ada zikir masa, ada zikir pagi yang biru, ada zikir sore yang merah. Ya. Nah, zikir sobah itu langsung bunyinya, langsung dia kita klik begini langsung bunyi sendiri. Nah, Allahu la ilaha illa. Langsung kita ikutin saja, tanpa kita harus membaca, tapi kita ikut melafazkannya. Gitu. Dan ini seterusnya dia bergantian sampai akhir daripada aplikasinya. Itu bisa kita pakai yang azkar ini. Tapi yang Android, yang azkar, yang pakai DZ, kalau yang atas pakai TH, ya, yang bawah pakai DZ, bisa juga nanti baca tapi nggak sepanjang yang tadi. Tapi kalau ingin baca sendiri, bisa lebih cepat insya Allah, itu pakai aplikasi apa doanya. Atau pakai Muslim Pro yang gambar tangan, ya, boleh nanti kapan-kapan kita bahas. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan bagian ini menginspirasi bagian kita di mana setiap orang kemudian menjadi terbiasa untuk membaca zikir pagi sore. Maka lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik biar Allah yang mengerjakan sisanya. Hatallahu wa iyyakum ajma'in, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq, akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas. Mudah-mudahan kita terpicu dan terpacu untuk kemudian menjadi bagian yang setiap kita menjadi hadir dalam kecintaan kepada zikir kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.